Jadi di video kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan si telur indukan yang kemarin kita panen. Nah, ini indukan betina teman-teman. Ya, kondisinya agak lebih kurus ya. Ya, karena kemarin habis keluar telur jadi kondisinya agak lebih kurus. Tapi untuk karakter lebih agak lasak ya karena kurang nyaman gitu. Nah, jadi sekarang ini kita akan melihat kondisi telur-telur yang kemarin. Karena yang kemarin kalau nggak salah saya lihat ada yang satu telur itu udah berjamur parah gitu. Mungkin entah karena kurang terbuahi ataupun ada kerusakan telur. Ya mungkin itu harus kita pindah teman-teman, karena nanti takutnya jamurnya itu menyebar ke telur yang lain. Mungkin sini akan kita lihat telurnya itu mana yang terbuahi, mana yang tidak teman-teman. Jadi itu ada tanda-tandanya telurnya yang tidak terbuahi atau tidak terbuahi. Nanti kita lihat sama-sama teman-teman. Ayo teman-teman. Nah ini teman-teman, ya ada dua toples yang kemarin saya masukin satu ya, karena kemarin kan ada sedikit jamur langsung saya pindahin teman-teman. Dan rupanya yang satu ini udah berjamur parah teman-teman. Ini baunya sedikit menyengat teman-teman. Contoh yang berjamur gini, ini tanda telur sudah tidak bagus lagi teman-teman. Teman-teman, ini jamur parah teman-teman. Mungkin di sini ada kerusakan sedikit telurnya, makanya di sini keluar cairan gitu, cairan dari isi telurnya. Kan berjemur parah nih, langsung saya pindah teman-teman. Ini baunya nih kayak telur busuk teman-teman ya. Dan yang lain ini alhamdulillah kondisinya bagus teman-teman, tidak berjamur karena duluan saya pindah yang berjamurnya. Duluan saya pindah jadi kondisinya bagus. Jadi kemarin lihat di video sebelumnya itu pipetnya nggak saya tanam ya, nggak saya letakkan. Ini sudah saya letakkan, jadi posisi pipetnya atau bisa lidi juga seperti ini teman-teman. Jadi telurnya itu tidak berguncang teman-teman. Ini saya guncang, nggak bergelinding ke sana kemari gitu teman-teman. Itu fungsinya dari pipet ataupun bisa juga lidi atau bambu gitu. Jadi sini saya kasih contoh telur yang hidup teman-teman. Seperti ini kalau yang telurnya masih hidup. Nah yang ini tuh yang seperti jaring atau laba-laba tuh, ini sepertinya jantungnya gitu, embrionya yang hidup. Jadi kalau kita senter itu ada urat-urat, jaring urat-urat itu di seluruh telurnya itu ada. Di umur seminggu telurnya itu udah pasti ada teman-teman, pasti keluar. Kalau umur seminggu ataupun lebih itu nggak ada urat seperti ini, itu pasti telur jaminan nggak ada hidup teman, nggak ada kehidupan di telurnya. Habis itu kalau kita senter itu nggak kuning teman-teman, itu udah merah telurnya, udah berisi teman-teman. Seperti itulah telur yang hidup, yang terbuahi ataupun yang tidak terbuahi teman-teman. Itu tengahnya pasti ada jaringnya teman-teman, ada jaring darahnya gitu. Jadi kalau ada uratnya berarti itu terbuahi dan insya Allah hidup kayak gitu teman-teman. Tapi kalau yang tidak terbuahi bisa jadi seperti ini, yang busuk ini nggak ada berjamur. Seperti inilah kelihatannya kalau telur yang gagal terbuahi. Kalau di senter itu isinya kosong teman-teman, kuning gitu. Nah ini saya geser-geser, itu uratnya sama sekali tidak nampak teman-teman. Urat darah, dia warna merah kayak darah itu. Ini nggak ada sama sekali. Saya lihat ke atas, kanan, kiri, bawah nggak ada. Terus pasti telurnya tidak dibuahi atau rusak teman-teman. Tapi dari awal saya senter emang nggak ada, berarti emang gagal terbuahi telur seperti ini. Walaupun bentuknya bagus, tapi ini emang gagal. Ini bisa kita lihat jamurnya. Jamurnya itu udah luas sekali teman-teman, udah banyak. Ini pun udah rusak seperti ini. Kok rusak, udah gagal kok seperti ini. Ini wajib kita pisahkan ataupun bisa langsung dibuang teman-teman, karena nggak bisa kita langsung gabungkan ke telur yang bagus, nanti bisa menyebar takutnya. Oke teman-teman, ini kita coba buka telurnya, bagaimana penampakan telur biawak busuk teman-teman. Ini emang baunya nih kalau dibuka sungguh bau teman-teman. Ini emang udah bocor. Ini yang jamur ini udah bocor teman-teman. Coba kita buka. Nah jadi ini bisa kita kasih nampak juga. Ini kalau telur biawak itu lembek teman-teman. Kalau bisa dilihat, dia nggak sekeras telur ayam atau telur bebek atau telur yang lainnya. Dia ini teksturnya lembek teman-teman. Jadi emang awal panen itu harus hati-hati, nggak boleh jatuh apapun sampai terbalik itu teman-teman. Ini sekarang kita akan cutting teman-teman, bagaimana isi dari telur yang gagal nih teman-teman. Ini baunya luar biasa teman-teman, kayak telur
telur yang rusak pada umumnya. Bawa bangkit teman-teman. Ini kalau ada challenge nih mantap nih, challenge orang gila nih. Yang bisa minum nih. Bawa dia teman-teman. Nah, ini udah seperti bubur teman-teman ya. Isinya tuh, aduh, udah kayak telur rebus yang setengah matang teman-teman isinya. Udah keras. Nah, ini contoh telur yang gagal teman-teman. Coba kita buka semua. Bagaimana isiannya? Ini telur nggak jadi teman-teman. Sudah busuk. Bau lagi teman-teman. Luar biasa baunya. Luar biasa baunya teman-teman. Jadi, udah luar biasa nih, nggak tahu lagi cuma gimana, udah tahan napas, nggak sanggup juga teman-teman. Ini luar biasa teman-teman. Udah kalau masa kecil pernah ulang tahun tapi diceplokin telur busuk, inilah kayak inilah bu. Ini super 100% lebih bau ini lagi teman-teman, lebih bau lagi. Ini contohnya teman-teman ya. Oke teman-teman, agar tidak seperti telur yang tadi yang busuk ataupun gagal gitu, di sini saya juga akan membagikan tips bagaimana cara inkubator yang sederhana teman-teman. Di sini sudah ada bahan. Jadi di sini inkubator saya itu sederhana teman-teman, hanya menggunakan toples dan vermi gitu ya. Jadi yang kemarin saya sudah jelaskan, media di Indonesia ini kebanyakan orang breeder di Indonesia ini menggunakan dua media teman-teman. Ada media vermi kulit dan perlite teman-teman. Ini di sini saya menggunakan vermi. Jadi yang pertama teman-teman bisa sediakan ini ya teman-teman, kain yang ya seperti jaring itu teman, yang harus. Di sini saya cuma sederhana teman-teman, cuma memakai singlet teman-teman. Ya singlet anak-anak. Nah di sini kenapa saya pakai singlet? Jadi singlet itu kan lebih tipis teman-teman. Jadi kalau saya masukkan vermi dan masukkan air untuk diperas itu lebih mudah teman-teman. Nah dari awal saya itu emang pakai ini teman-teman. Jadi saya emang kasih tunjuk yang emang pengalaman saya dan yang saya gunakan mana. Jadi yang pertama ini singletnya itu pakai ujung teman-teman, ujungnya itu diikat pakai karet. Jadi fungsinya itu begitu kita masukkan di lubang atasnya itu tidak jatuh teman-teman. Setelah itu dibuka. Nah, ini vermi yang masih kering teman-teman ya, yang masih kering. Nah teman-teman bisa masukkan. Itu masukkan sesuai dengan ukuran toples gitu. Ini sekitar setengah kilo kalau nggak salah, ini setengah kilo vermi isinya, cukup untuk toples ini. Nah setelah dimasukkan itu bisa kalian semprot atau masukkan air langsung teman-teman. Nah seperti ini. Nah vermi ya, itu sampai kira-kira basah, nggak basah teman-teman, nggak basah kali, tapi cukup lah untuk melembabkan semua. Nah kira-kira sudah cukup. Nah teman-teman bisa peras sampai sekuat-kuatnya teman-teman, sampai airnya itu benar-benar, ini saya tempatkan sini ya teman, sampai benar-benar tidak keluar lagi teman. Ini saya tersemprot sedikit tadi teman-teman. Nah, udah ada keluar guys. Nah itu peras sampai sekuat mungkin teman-teman, sampai benar-benar tidak bisa keluar lagi air. Oke, kira-kira dirasa sudah nggak keluar lagi, itu teman-teman bisa langsung naruhnya di tempat wadah ini. Itu toplesnya usahakan yang beli baru teman-teman, yang tidak berlubang, tidak dikasih lubang. Jadi nanti di dalamnya itu benar-benar kedap udara teman-teman, tidak ada udara yang bisa masuk itu. Cukup, kita rapikan teman-teman. Rasa sudah rapi, nanti teman-teman bisa lebih rapi lagi teman-teman ya. Nah di sini saya pakai ini teman-teman, jaring dari keranjang buah. Nah jaring bisa apa ya teman-teman? Bisa jaring dari, ada yang dijual gitu untuk media inkubator.
jaring-jaringnya. Kalau yang sederhana sih bisa pakai jaring ini ya, jaring buah, potong seukurannya, langsung diletakkan gitu. Nah, ini belum rapi teman-teman. Kalau sudah rapi, diletakkan. Nah, kalau dirasa masih kurang lembab, itu bisa disemprot ya samping-samping ya, semprot sedikit aja. Dan beberapa juga ada dalam seminggu, itu kelihatan dalam seminggu atau 2 minggu teman-teman, kira-kira embunnya kurang atau dalam 2 minggu hasil dari inkubator setelah tutup nggak ada embun teman-teman, nggak ada embun, berarti itu kurang air teman, kurang lembab. Jadi bisa disemprot setiap minggunya. Itu kalau kering bisa disemprot lagi kiri kanan, itu jangan mengenai telur teman-teman, nanti bisa busuk gitu, bisa busuk. Jadi sedikit aja. Dan jika emang terlalu embunnya terlalu berlebihan, emang udah ketutup semua dengan embun, basah total itu sampai telur-telurnya basah, itu emang harus sediakan yang kering teman-teman. Jadi sediakan yang kering, bisa taruh di sisi samping-sampingnya teman-teman. Nah, itu untuk inkubator yang kering teman-teman, yang totalnya kering, yang tidak ada embun, itu bisa telur jadi rusak teman-teman. Itu biasa tanda-tanda telur yang sudah kering itu kempes yang nggak bulat lagi, awalnya bulat tapi udah ciut, udah mengkerut gitu, udah kerut. Jadi solusinya bisa ditabur yang vermi atau Pumperlite yang kering di samping-sampingnya teman-teman. Nah begitu teman-teman. Jadi tutupnya pun usahakan yang rapat, jadi si toples ini betul-betul rapi, tidak ada kerusakan, dan ditutupnya ini rapi juga. Jadi begitu kita tutup, dia betul-betul kedap udara teman-teman. Nah begitu. Dan jangan lupa, dan berapa saya bilang juga ada breeder yang setelah ditutup dia mau lebih aman lagi, di pinggiran ini diplaster teman-teman, diplaster pakai solatip atau solasi ban agar lebih nggak masuk udara gitu teman-teman. Nah beginilah tampak kira-kira temannya teman-teman. Ini udah ada jaring, ini sudah saya kemarin, ini contoh yang telur ya teman, yang aslinya. Ini kemarin terlalu lembab, jadi saya masukkan yang kering di samping-sampingnya. Jadi mungkin agak kebanyakan air, bisa diresap lagi. Nah yang kemarin fungsi ini untuk apa pipetnya gitu, untuk apa dimasukkan. Nah jadi gitu. Jadi telur ini tidak nempel satu sama lain teman-teman. Kadang mana tahu di sebelahnya ini telurnya itu tidak sehat teman-teman, tidak terbuahi atau busuk seperti yang tadi. Jadi bisa kita tahan. Jadi si telur satu sama lain itu tidak bersentuhan teman-teman. Dan gunanya lagi pembatas ini tuh biar agar telur tidak terguncang teman-teman. Nah, jadi dia mau bergerak itu susah teman-teman kalau ada penahan ini. Jadi fungsinya pipet ataupun bisa lidi teman-teman. Tapi usahakan pipet ya teman-teman, karena kalau pakai lidi itu kan kalau lembab bisa mendatangkan jamur juga tuh ataupun bakteri lain. Jadi lebih baik pipet aja teman-teman. Seperti ini penampakannya. Oke, setelah ditutup rapat, itu bisa pakai di suhu ruangan teman-teman. Kalau saya pakai suhu ruangan, beberapa breeder pakai kulkas, dimodif lagi kulkasnya gitu, pakai alat lagi. Jadi saya cuma pakai suhu ruangan, mengandalkan suhu ruangan. Kira-kira di dalam ruangan itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Teman-teman bisa memasukkannya di situ aja. Tapi beli termometer teman-teman yang HTC1 atau HTC2 untuk mengukur suhu ruangan teman-teman di rumah gitu. Jadi suhu ruangan yang dipakai di saya itu sekitar 28 sampai 30 gitu. Nah, itu udah cocok untuk inkubator seperti ini teman-teman, yang sederhana. Jadi insya Allah saya udah berapa kali coba, itu mulai dari gecko, kura-kura, dan salva contohnya ini, itu berhasil teman-teman. Dan yang gagal itu gara-gara telur yang tidak sehat ataupun yang kelembapan kali teman-teman. Ya segitu ya teman-teman, usahakan semua tertutup rapat, karena kalau dia rapat itu angin-angin keluar masuk itu tidak bagus untuk telur teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika videonya bermanfaat, dan jangan lupa dibagikan juga ke teman-temannya. Dan ditunggu video selanjutnya. Bye.